Bab 1081, Sesuatu yang Aneh. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Maaf, Dokter Clark, bukannya saya tidak mengizinkan Anda masuk. Keluarga dan teman pasienlah yang punya hal penting untuk dibicarakan. Sungguh tidak nyaman bagi Anda untuk berada di sana. Saya hanya masuk untuk melihat pasien, dan saya tidak masuk untuk melihat keluarga pasien, apa repotnya? Lagi pula, jika keluarga pasien merasa tidak nyaman, jangan katakan di depan saya, setelah saya pergi, bisakah Anda mengatakan tidak? Jasper sebenarnya merasa sedikit aneh ketika mendengar ini. Untuk mengatakan apa yang terjadi pada Clark hari ini, berapa usianya dia ingin berada di bangsal untuk melihat apa yang sedang dilakukannya. Mereka berdua juga telah menjadi rekan kerja selama bertahun-tahun. Untuk mengatakan bahwa Clark masih sangat pandai berbicara. Mengapa hari ini begitu tidak normal? Clark, tentu saja, tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Semakin lawan tidak ingin membiarkan dirinya masuk, semakin bermasalah itu. Kuncinya adalah jika Anda tidak dapat menyampaikan beberapa berita yang berguna, kelompok orang Asia misterius itu tidak akan mengampuni Anda jika Anda secara keliru berpikir bahwa mereka membuat hantu di dalamnya, jadi Anda harus masuk dan melihat apa yang terjadi di dalam. Semuanya berjalan lancar. Melihat Jasper tidak berbicara, Clark buru-buru berkata, "Dokter Jasper, jika kamu tidak mengizinkanku masuk, itu akan memengaruhi pekerjaanku. Kalau begitu aku akan bertanya kepada dekan. Jika ada masalah saat itu, kamu bisa bertanggung jawab." Mario menoleh ke Jasper ketika dia kesal dan berkata, "Jasper, anak ini sangat menyebalkan. Tidak perlu kita memukulnya. Kamu, jangan main-main. Ini rumah sakit, tetapi memukul orang adalah ilegal." Clark tentu saja takut ketika mendengar ini. Jika ketiga pria besar ini bersatu untuk memukul diri mereka sendiri, mereka akan menjadi tubuh kecil mereka sendiri. Tidak boleh diperbaiki untuk upaya setengah kaki. Tentu saja, Jasper tahu bahwa Mario berada dalam suatu situasi, mengatakan bahwa itu adalah yang paling gelap untuk menyerang. Selain itu, memerankan Clark di rumah sakit, bahkan jika dia tidak takut pada Mario, tidak berarti dia tidak takut. Kamu tahu kamu harus nongkrong di kedokteran nanti. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jasper buru-buru berkata, "Jangan lakukan itu." Diam dan gelisah. Saya masuk dan bertanya, dan mendengarkan pendapat orang-orang di dalam. Setelah melihat Clark, dia berkata, "Kamu tunggu. Saya akan pergi dan bertanya." Clark tahu bahwa dia tidak bisa mendorong terlalu keras, dan mengangguk, tetapi mundur, karena takut mengganggu orang-orang kuat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sebenarnya, Zhang Yu telah menganalisis sebab dan akibat dari insiden tersebut. Pada awalnya, Zhang Yu selalu salah paham bahwa Lisa adalah racun, jadi dia selalu tidak memiliki petunjuk yang masuk akal tentang masalah ini. Datanglah, tetapi setelah penyelidikan yang cermat melalui rekan-rekan Lisa, itu sedikit mengernyit. Adapun alasan Lisa ingin menggantikan rekan kerja Ban yang sudah menikah, itu karena dia pernah terbang ke Thailand sebelumnya, dan telah dipindah tugaskan selama beberapa tahun sebelum dipindahkan ke rute Eropa. Kemudian ketika pramugari di rute Thailand meminta cuti, dan perusahaan tidak memulai kelas, mereka akan terlebih dahulu meminta pramugari seperti Lisa yang memiliki pengalaman terbang sebelumnya di rute tersebut untuk menggantikan kelas. Pada hari kedua penggantian Lisa, hal-hal aneh terjadi. Seorang penumpang wanita tua mengeluh tentang serangga pada penumpang pria yang menduga bahwa dia adalah seorang ahli terbang. Untuk masalah ini, keduanya masih bertengkar. Kemudian, Lisa memimpin sekelompok pramugari untuk menengahi. Akhirnya, setelah diperiksa, tidak ada serangga pada penumpang pria di sebelahnya. Itu seharusnya disebabkan oleh kegugupan penumpang wanita tua di sebelahnya. Untuk mengesampingkan konflik antara kedua belah pihak, Lisa bertanggung jawab untuk mediasi dengan pria itu, dan dia juga bertanggung jawab untuk mediasi penumpang wanita tua itu. Akhirnya, mediasi selesai, dan kursi diganti untuk penumpang wanita tua itu. Namun, setelah penumpang wanita itu pergi, orang-orang di kabin tidak berani melakukannya dengan penumpang pria itu. Tampaknya mereka lebih takut padanya. Penumpang pria itu sama sekali tidak punya pendapat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hingga turun dari pesawat, dia memberikan Lisa sebuah batu merah yang indah, mengatakan bahwa itu adalah upacara pemberkatan dari kuil Thailand. "Terima kasih,
Lisa harus menerimanya. Ini bukan hal yang aneh. Bagi pramugari itu, sering terjadi gesekan di dalam pesawat, apalagi setiap saat. Itu juga hal yang biasa. Mereka tidak dapat mengingatnya dengan cepat, tetapi secara kebetulan, pramugari itu menemukan melalui berita bahwa penumpang wanita yang berkonflik dengan penumpang pria hari itu dan secara tidak sengaja jatuh ke lantai dan meninggal. Meskipun dijelaskan sebagai bunuh diri dalam laporan berita, ketika pramugari itu mengobrol dengan penumpang wanita tua itu hari itu, dia ingat dengan jelas bahwa penumpang wanita itu datang ke Roma untuk menghadiri pernikahan putrinya. Jadi mengapa penumpang wanita tua itu datang ke sini untuk melompat dari gedung? Ini sungguh luar biasa. Jadi masalah ini diingat dengan kuat oleh rekan-rekan Lisa, dan Monica bertanya, dan dia langsung mengatakannya. Kepala akan terbang ke penyihir. Zhang Yu mendengar tempat ini dan memiliki ide yang cerdas di kepalanya. Saya selalu berpikir bahwa Lisa beracun, dan saya selalu mengunci petunjuk yang relevan dalam kategori beracun. Saya hanya lupa bahwa ada teknik menjatuhkan kepala di Thailand, yang merupakan varian dari operasi sihir. Ada banyak cabang baru, oleh karena itu, diasumsikan bahwa kekasih Lisa mungkin adalah divisi jatuh kepala di Thailand. Dalam kasus ini, kemungkinan jatuh pada Lisa jauh lebih besar daripada Zhongli. Zhang Yu berpikir bahwa dia segera menemukan jatuh kepala dari keterampilannya, dan dengan cepat meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, dia memiliki banyak pengetahuan tentang kepala di benaknya, yang dimasukkan ke dalamnya. Segera berbagai gejala tubuh Lisa dan pengetahuan dalam operasi jatuh kepala ini dikonfirmasi, dan sebagian besar keraguan teratasi. Pada saat ini pintu bangsal didorong terbuka, dan Jasper masuk dan berkata, "Tuan Zhang. Dokter yang bertanggung jawab atas kondisi Lisa di rumah sakit ada di sini. Dia ingin masuk dan melihat. Saya tidak bisa menghentikannya. Lihat. Apakah kamu tidak menyuruhnya menunggu sebentar? Kita akan pergi sebentar lagi. Katakan saja." Tapi dia tidak mendengarkannya dan ingin masuk dan melihat. "Tuan Zhang, apa yang dikatakan di sini juga rumah sakit. Jika Anda tidak mengizinkannya masuk, saya khawatir keadaan akan menjadi lebih besar." Zhang Yu berpikir sejenak, dan mengangguk, jika dia ingin masuk, masuklah. Ketika Jasper melihat Zhang Yu setuju, dia merasa lega, berbalik dan membuka pintu dan keluar. Zhang Yu juga bangkit dan datang ke tengah kerumunan, berpura-pura menjadi anggota keluarga pasien. Tidak lama, seorang pria berseragam dokter mendorong pintu dan masuk. Ketika Clark masuk ke kamar, dia tidak pergi untuk melihat Lisa di tempat tidur terlebih dahulu, tetapi melihat beberapa orang di ruangan itu dengan sangat hati-hati, karena baginya, identitas orang-orang di ruangan ini adalah objek perhatiannya. Pasangan Giles mengenal Clark sebagai keluarga pasien. Monica mengatakan bahwa dia adalah teman pasien, dan dia telah melihatnya. Ketiga orang ini telah dilindungi olehnya. Lalu hanya ada satu wanita dewasa muda yang cantik dan satu pria muda yang tinggi, yang dianggap sebagai wajah aneh di sini. Meskipun wanita muda itu sangat cantik dan seksi, dan tubuhnya luar biasa, Clark tidak berminat untuk mengagumi wanita cantik itu. Dia terutama menatap Zhang Yu, untuk mengetahui bahwa pihak lain adalah wajah Asia. Ketika Clark melihat Zhang Yu, refleksi kondisionalnya mengingatkannya pada beberapa orang Asia misterius yang mengancam dirinya sendiri. Apakah orang ini ada hubungannya dengan orang-orang itu? Clark tidak mengatakan apa-apa, tetapi pertama-tama datang ke tempat tidur Lisa untuk melihat apakah dia sama. Setelah pengamatan yang cermat, dia tidak memperhatikan bahwa wanita di tempat tidur itu berbeda dari sebelumnya. Pandangan yang sangat dingin. Penyakit macam apa yang diderita wanita itu kali ini? Clark sama sekali tidak jelas dan dia tidak tertarik. Namun intuisinya mengatakan bahwa penyakit wanita itu pasti ada hubungannya dengan orang-orang Asia yang misterius itu. Namun, mengapa orang-orang Asia itu menatap wanita ini? Akan lebih mudah membunuhnya dengan kemampuan mengerikan orang-orang itu. Mengapa begitu sulit untuk menghadapinya? Semakin Clark tidak dapat menemukan jawabannya, semakin dia merasa ada rahasia besar di sini. Hal itu juga membuatnya sangat takut untuk mengabaikan perintah orang-orang itu. Setelah Clark memeriksa kondisi Lisa, dia menoleh untuk melihat orang-orang di sebelahnya, dan berkata, keduanya terlahir dengan sangat baik. Mereka seharusnya berteman dengan Nona Lisa Murphy. Aku tidak menyangka Nona Murphy berteman dengan orang asing. Setelah berbicara, menatap Zhang Yu dalam bahasa Inggris, dia berkata, "Halo teman asing ini. Aku tidak tahu dari negara mana kamu berasal.
Zhang Yu tersenyum dan berkata dalam bahasa Italia standar, aku bukan orang asing. Aku juga orang Italia. Zhang Yu menghela napas dari rongga Romawi yang asli, dan tentu saja Clark ada di tempat itu. Dia awalnya berencana untuk mendengarkan nada bicara Zhang Yu dan mengetahui dari mana dia berasal. Saat itu, ada berita bermanfaat yang bisa dijadikan umpan balik. Setelah mendengar satu sama lain, dia adalah penduduk asli Roma, yang membuatnya terkejut. Perlu Anda ketahui bahwa hal tersulit bagi orang asing untuk berpura-pura menjadi orang Italia adalah bahasa. Terlebih lagi, berpura-pura menjadi orang Romawi lebih sulit daripada berpura-pura menjadi orang Italia. Jika bukan karena penduduk asli yang lahir dan besar di Roma, nadanya akan selalu sedikit berbeda dari yang lain. Faktanya, bukan hanya Clark yang merasa sedikit aneh, tetapi bahkan Christina pun merasa sedikit aneh. Sebelumnya Zhang Yu selalu berbicara dalam bahasa baku resmi, yang membuat Christina berpikir Zhang Yu telah mempelajari pelafalan resmi. Namun tiba-tiba pihak lain dapat berubah menjadi aksen Romawi yang fasih, yang membuatnya sangat terkejut. Mungkinkah hal-hal ini juga dipelajari melalui belajar sendiri? Faktanya, dari sudut pandang beberapa orang, cukup sulit bagi orang asing untuk mempelajari bahasa negara lain, dan 90% dari mereka memiliki bahasa asing. Sangat bagus untuk dapat mencapai tingkat Zhang Yu, bahasa baku resmi Italia yang tidak dapat didengar orang lain. Jika seseorang dapat mempelajari bahkan nada daerah orang lain, maka ia bukan lagi seorang ahli bahasa, ia hanyalah seorang ahli bahasa. Hanya beberapa kata dari Zhang Yu, bahkan beberapa orang yang lahir dan besar di kota Roma, tidak dapat mendengar masalah apapun, belum lagi tidak ada perbedaan antara orang asing seperti Jasper. Pasangan, Giles hanya mengenal Zhang Yu sebagai Zhang, dan mereka tidak tahu di mana mereka berada. Monica tahu bahwa Zhang Yu adalah orang Tionghoa, tetapi saat mendengar bahwa dia orang Italia, itu aneh baginya, dan aku tidak tahu apa maksudnya. Apakah orang ini hanya orang Italia Asia? Clark memikirkannya dan menoleh ke Christina, dan berkata, lalu wanita cantik ini, aku tidak tahu di mana dia. Aku juga orang Romawi. Christina juga berbicara dengan suara lokal yang asli. Clark melihat bahwa keduanya adalah orang Romawi, dan mereka berdua berbicara bahasa Italia yang asli, yang membuatnya sedikit bingung. Sepertinya orang-orang di ruangan ini tidak perlu ragu. Tetapi masalahnya sekarang, jika aku kembali seperti ini, setelah beberapa saat orang-orang Asia itu menelepon, bagaimana aku menjawabnya? Tidak bisa memberitahu mereka bahwa semuanya ada di sini. Itu kecurigaan tambahan mereka. Ketika Jasper melihat Clark berdiri di sana, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menunjukkan sedikit ketidaknyamanan, dan berkata, Clark, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hanya ingin melihat kondisi pasien, kamu harus menyelesaikannya sekarang. Jika tidak terjadi apa-apa, kalau begitu tolong sisakan ruang pribadi untuk anggota keluarga dan teman-teman pasien kita, mari kita bahas beberapa masalah pribadi, bisakah? Ini. Clark merasa malu sejenak ketika mendengar ini, dan tertawa, itu saja. Sebagai pasien Nona Lisa Murphy yang bertanggung jawab atas dokter, saya juga cemas tentang kondisi pasien saat ini. Jika semua orang keluarga dan teman-teman pasien memiliki ide tentang perawatan pasien, dan mereka dapat langsung memberi tahu saya pasti akan berada dalam kemampuan saya. Saya akan membantu Anda sebanyak mungkin. Petik 2. Doris, sebagai saudara perempuan Lisa, ingin mengatakan sesuatu saat ini. Zhang Yu bergegas sebelum pihak lain berkata, Dr. Clark, kami baru saja membicarakannya dan merasa bahwa kondisi yang ada di rumah sakit Anda terbatas dan mungkin tidak banyak membantu kondisi Lisa. Jadi kami ingin mengirimnya ke yang lebih baik. Pergi ke rumah sakit untuk berobat. Sekarang Anda sudah di sini, tidak apa-apa untuk memberitahu Anda tentang ini. Bisakah Anda membantu kami dengan prosedur pemulangan? Kami akan mengirim Lisa ke Amerika Serikat. Pergi ke Amerika Serikat. Mendengar ini, apalagi Clark, bahkan Giles tercengang. Anda tahu, hanya beberapa orang yang ada di bangsal, dan mereka tidak berbicara tentang pergi ke Amerika Serikat. Mengapa Tuan Zhang ini mengatakan sesuatu yang tidak terduga? Tidak seperti pasangan Giles, beberapa orang lain di bangsal melihat kuda Zhang Yu terlebih dahulu. Saya percaya dia mengatakan bahwa pasti ada alasannya, jadi dia tidak berbicara dan menunjukkan dukungan. Pergi ke Amerika Serikat. Ini tidak pantas. Keadaan pasien tidak cocok untuk perjalanan jauh. Kau tahu, pasien pergi ke Amerika Serikat,
dan tidak dapat menggunakan asuransi kesehatan, pengobatan sepenuhnya ditanggung sendiri. Biaya pengobatan di Amerika Serikat jauh lebih mahal daripada di dalam negeri, dan mungkin memiliki basis jutaan dolar. Sebaiknya kau jangan terlalu impulsif. Biaya pengobatan adalah masalah kecil. Beberapa teman kita harus menebusnya bersama dan itu seharusnya masih cukup. Kuncinya adalah kondisi Lisa saat ini tidak dapat ditunda lagi. Waktu adalah hidup. Kau masih perlu membantu kami dengan prosedur pemulangan. Kami harap kau bisa pergi sore ini. Ayo pergi sore ini. Sangat cemas. Clark terkejut melihat wajah ini, di sore hari. Doris juga duduk di samping, dan tentu saja sangat terkejut. Dipulangkan di sore hari. Bagaimana bisa ada terburu-buru seperti itu? Selain itu, dengan terburu-buru seperti itu, mengapa tidak menyapa terlebih dahulu? Mari kita bahas. Tentu saja, Zhang Yu juga tahu bahwa hal-hal ini tidak menyapa pasangan Jaspar sebelumnya. Agar pihak lain tidak mendengar sesuatu, Doris menyela satu langkah lebih dulu dan berkata, "Kakak Doris, kita belum membahas masalah ini sekarang. Apakah kau sudah lulus? Kau tahu, bahkan jika para ahli ini berkonsultasi dengan Lisa di sore hari, tidak mungkin akan ada kesimpulan yang baik dalam waktu singkat. Menurutku, bahkan kesimpulan dokter pun tidak berguna, dan banyak hasil yang dibutuhkan. Peralatan medis profesional bekerja sama dengan pemeriksaan. Tidak ada peralatan untuk pemeriksaan. Para ahli itu hanya membicarakannya. Lisa sekarang, seperti yang kau lihat, waktu adalah kehidupan, membuang-buang lebih banyak waktu, kemungkinan besar akan menyia-nyiakan kesempatan penyelamatan terakhir Lisa. Kau dapat yakin tentang biayanya. Beberapa teman kita tidak akan pernah melihat Lisa terlepas dari itu." Berbicara tentang ini, Zhang Yu juga menyentuh Monica dengan kakinya dan ingin dia membantunya berbicara. Bagaimana mengatakan pengaruh Monica pada keluarga Lisa lebih berguna daripada dirinya sendiri. Jadi dia harus memintanya untuk membantu saat ini. Monica pun segera menanggapi, mengetahui bahwa pihak lain sekarang seharusnya ingin menolong dirinya sendiri. Meskipun ia tidak tahu apa yang dimaksud Zhang Yu, tetapi saya yakin pasti ada alasan yang baik untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepada pihak lain. Monica berkata, "Kakak Doris, Zhang benar. Jika rumah sakit dapat mengatasi kondisi Lisa, pada kenyataannya, itu sudah teratasi. Mengapa repot-repot mencari ahli untuk konsultasi? Saya pikir saya harus segera mengirim Lisa ke Amerika Serikat untuk menghindari keterlambatan dalam perawatan." Ketika ia kehilangan kesempatan terakhirnya, ia dipindahkan ke rumah sakit. Anda menyesal tidak punya tempat untuk menangis. Doris mendengar bahwa bahkan Monica mengatakan itu, tentu saja, ia sedikit tergoda, dan ketika Giles di sebelahnya mendengar kata-kata Zhang Yu, ia akan membantu Lisa membayar biaya penyakitnya dan mengirimkannya kepadanya. Amerika, tentu saja ia bahkan lebih bahagia. Daripada menempatkan bibi kecilnya di sini dan menghabiskan uangnya setengah mati, ia mungkin juga mengirimkannya ke Amerika Serikat dan menghabiskan uang orang lain. Seperti sekarang, Giles dapat pergi tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, dan ia akan bangun dengan mimpi. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Istri, jangan pikirkan itu, semua orang khawatir dengan kondisi Lisa. Sekarang situasi Lisa dapat dikatakan sangat penting. Tingkat medis di sini sama sekali tidak sebanding dengan Amerika Serikat. Dokter datang untuk membantu, tidak ada orang mati di dunia ini." Clark terdiam saat mendengar ini. Namun, dia juga mengetahuinya, apakah Lisa dipindahkan ke rumah sakit atau tidak, semuanya ada pada saudari di depannya. Clark sibuk, "Nona ini. Aku tahu adikmu sakit parah dan kau khawatir. Kau harus berpikir jernih bahwa pemindahan bukanlah masalah sepele, apalagi kau ingin memindahkan adikmu ke rumah sakit Amerika, itu bukan hal sepele. Jarak yang sangat jauh, orang biasa harus terbang dalam waktu yang lama, belum lagi adikmu masih dalam situasi ini, itu adalah untuk mendorong pesawat di tempat tidur. Kau mengatakan bahwa dalam kasus ini, pengajuan tiket pesawat dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Apa yang terjadi berulang kali, misalnya, pesawat terlambat, dan bandara sering terlambat di musim dingin. Bahkan jika tidak terlambat, ada tiket pesawat, bagaimana jika terjadi demam dan pendarahan selama pemindahan? Tidak ada staf darurat, dia mungkin meninggal kapan saja. Jadi menurutku kau yang paling beruntung, jangan ambil risiko ini. Atau tinggal di rumah sakit kami setelah konsultasi ahli di sore hari, mari kita bicara. Petik 2. Ini, .. Petik 2. Begitu Doris mendengar bahayanya,
dia ragu-ragu lagi. Untuk Doris, jangan khawatir. Beberapa teman kita pernah berdiskusi dengan maskapai Lisa sebelumnya. Mereka bisa memberi kita lampu hijau dan menyewakan jet bisnis dengan harga murah. Aplikasi. Selama ada kesimpulan di sini, orang-orang akan segera berangkat ke bandara, dan mereka akan segera bisa pergi ke Amerika Serikat, dan itu akan memakan waktu sekitar 10 jam sebelum dan sesudahnya. Jika Anda tidak dapat menggunakannya besok, Anda dapat memasuki rumah sakit terbaik dunia untuk pemeriksaan dan perawatan. Tidak ada bahaya di tengah jalan. Dan Dr. Jasper akan menemaninya. Dia dapat membantu perawatan di jalan. Dia adalah dokter profesional dan merupakan dokter keluarga terbaik di Roma sekarang. Ketika Jasper mendengar ini, dia berkata, "Ya, saya juga punya tim perawat. Saya punya segalanya untuk pertolongan pertama. Selama Lisa membutuhkannya, saya akan memberikan dukungan penuh saya." "Ah, terima kasih banyak, Dokter Jasper," kata Doris dengan gembira. Clark terdiam di samping, dan dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah mempertimbangkan segalanya, dan itu hampir tanpa cacat, tetapi kata-katanya sendiri sedikit lemah. Tampaknya anggota keluarga pasien di depannya telah tergerak oleh pernyataan pihak lain. Foto saudara perempuannya yang ingin memindahkan saudara perempuannya ke Amerika Serikat. Faktanya, jangan membicarakannya, bahkan jika Anda berada di tempat untuk bertukar dengan pihak lain, Anda masih ingin mengirim keluarga Anda ke Amerika Serikat. Akar ini sama, dan tanpa risiko, jangan kirim, bukankah itu idiot? Clark merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dan tampaknya dia bergegas memanggil orang-orang Asia yang misterius itu. Memikirkan hal ini, Clark buru-buru berkata, pemindahan adalah peristiwa besar. Terutama untuk pasien yang sakit kritis ini. Jika Anda ingin dipindahkan, saya harus menyapa pimpinan rumah sakit. Anda harus tahu bahwa konsultasi telah diatur. Cara untuk mendapatkan idenya, Zhang Yu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya cepatlah. Kita akan keluar sebelum jam 1 siang. Pesawat tidak bisa menunggu terlalu lama. Clark mengangguk tanpa daya, dan berkata, begitu. Saya berusaha secepat mungkin. Cobalah. Setelah itu, dia keluar dengan ekspresi kesal. Ruangan itu hening sejenak. Zhang, apakah Anda benar-benar ingin mengirim Lisa ke Amerika Serikat? Christina berkata dengan aneh. Hah, jangan khawatir. Zhang Yu tersenyum dingin dan menoleh ke Jasper. Jasper, kantor orang itu tadi, apakah Anda tahu di mana? Saya tahu. Ada apa? Ikut saya. Zhang Yu tidak menjelaskan, mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Jasper tidak punya pilihan selain mengikuti Zhang Yu dan berjalan menuju kantor Clark. Clark kembali ke kantornya dengan wajah kesal, melihat tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tersebut. Hei, kamu sudah pergi. Apakah ada yang aneh di sana? Aku pergi melihatnya. Ada yang tidak beres di sana. Apa yang terjadi? Itu dia. Keluarga pasien ingin memindahkan pasien ke Amerika Serikat. Apakah keluarga wanita itu menyapa Anda secara pribadi? Saya sendiri yang mengatakannya. Mereka meminta saya untuk membantu wanita itu sesegera mungkin. Jangan tutup teleponnya. Tunggu sebentar. Mengikuti telepon, terdiam beberapa saat, hingga suara rendah lainnya terdengar. Ceritakan dengan cermat apa yang baru saja Anda lihat. Clark merasa bahwa orang yang berbicara bahasa Inggris di seberang telepon memiliki nada yang berbeda dari sebelumnya, dan orang lain seharusnya menjawab telepon itu. Faktanya, akhir-akhir ini, dia telah berhubungan dengan orang-orang sebelumnya dan sangat akrab dengan aksen Inggrisnya. Tetapi sekarang suara orang ini terdengar untuk pertama kalinya, dan bukan orang itu yang mengganggu dirinya sendiri, tetapi dia juga merasa sedikit dalam nadanya, orang ini seharusnya menjadi pembicaraan orang lain. Clark berkata dengan hormat dalam bahasa Inggris, halo, Tuan. Bukankah pria yang menjawab telepon itu menyuruh saya ke bangsal untuk melihatnya? Ketika saya ke sana, saya menemukan bahwa keluarga wanita itu dan beberapa temannya ada di sana. Saya juga memeriksa wanita itu. Itu bukan hal yang aneh, tetapi anggota keluarga dan teman-temannya memberitahu saya bahwa mereka ingin memindahkan wanita itu ke Amerika Serikat dan ingin pergi ke Amerika Serikat untuk berobat. Pergi ke AS untuk berobat. Mengapa pergi ke AS untuk berobat? Apakah karena manajemen senior rumah sakit Anda ingin menghentikan perawatannya? Itu tidak ada di sana. Bahkan konsultasi sore telah diatur di sini di rumah sakit.
Bagaimana mungkin diusulkan untuk menghentikan perawatan? Keluarga dan teman-teman pasien yang mengusulkan untuk membawanya ke Amerika Serikat dan pergi pada sore hari. Sangat bersemangat, bukankah Anda memberitahu mereka bahwa spesialis dapat berkonsultasi pada sore hari? Sudah kubilang, tapi mereka sama sekali tidak mendengarkan. Kondisi di rumah sakit kita tidak bagus, dan banyak peralatan medis yang tidak canggih, tidak sebaik di Amerika Serikat. Aku tidak bisa berkata apa-apa tentang ini. Sejujurnya, peralatan dan standar medis di Amerika Serikat memang jauh lebih baik daripada kita. Bagaimana dengan risikonya? Bukankah kau sudah memberitahu mereka bahwa pindah ke rumah sakit itu merepotkan dan risikonya besar? Bahkan mengajukan permohonan untuk naik pesawat tidak semudah itu. Sudah kubilang, tapi pihak lain mengatakan bahwa mereka telah menyewa pesawat khusus dan dapat terbang langsung ke Amerika Serikat kapan saja di sore hari. Pesawat khusus disewa. Bukankah kau mengatakan bahwa keluarganya bahkan tidak mampu membayar biaya perawatan saat ini? Bagaimana mungkin ada uang untuk menyewa pesawat? Jangan salahkan aku untuk ini. Keluarga wanita itu, ketika aku pergi untuk tes di pagi hari, itu benar-benar tidak terlihat seperti uang. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba datang ke beberapa teman, tampaknya mereka kaya, merekalah yang ingin membuat wanita itu pergi ke Amerika Serikat untuk berobat. Katakan itu dengan biaya sendiri. Teman, siapa mereka? Ada pria dan wanita, ada juga mantan kolega dari rumah sakit kita. Beberapa dari mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan wanita itu. Apakah mereka semua orang Romawi? Siapapun yang mendengar aksen orang di seberang telepon terdiam beberapa saat, diikuti oleh Leng Heng. Saya baru saja membiarkan Anda pergi ke rumah sakit dan menatap wanita itu. Saya tidak menyangka Anda tidak dapat melakukan hal kecil ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya kecewa. Tuan, Anda salah paham. Bukannya saya tidak ingin menyeret Anda ke bawah. Masalahnya adalah menurut aturan rumah sakit kami, jika pasien tidak memiliki utang biaya perawatan, kami hanya memiliki hak untuk memberi nasihat, bukan hak untuk memutuskan. Jangan katakan saya hanya dokter biasa. Bahkan jika saya direktur, tidak ada cara untuk mencegah pasien dipindahkan. Lalu apa maksudmu dengan mengatakan kepadaku? Jangan ingatkan aku, sekarang kamu tidak berguna bagiku. Clark mendengar keringat dingin turun dan buru-buru menjelaskan, tidak. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku harap kamu dapat membantuku sedikit. Bantuan kecil, apa maksudmu? Itu saja, sekarang wanita itu dapat memutuskan untuk tinggal, hanya kondisinya. Jika Anda dapat membuat lesinya sedikit lebih berat, maka saya memiliki ruang untuk mengoperasi sehingga dia dapat tinggal di rumah sakit kami. Saya tidak percaya, orang-orang itu mengawasi wanita yang sedang sekarat, dan membiarkan dia dipindahkan ke Amerika Serikat. Ini adalah sebuah cara. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Itu saja, saya akan mencari kesempatan untuk menemui beberapa dokter yang memadai ke bangsal wanita itu. Sebelum saya pergi, saya akan menelepon Anda untuk memberitahu Anda waktu yang tepat. Jika sudah waktunya, Anda dapat membiarkan wanita itu gejala. Saya menindaklanjuti dengan para dokter, percaya bahwa anggota keluarganya tidak akan memintanya untuk meninggalkan rumah sakit setelah melihat ini. Anda lihat, rencana saya baik-baik saja. Baiklah, saya akan membuat pengecualian untuk Anda kali ini. Tetapi Anda harus ingat kali ini. Jangan mengecewakan saya lagi, Anda tidak akan ingin tahu seberapa serius konsekuensinya. Clark mendengar bahwa ini adalah hal yang dingin, tentu saja. Meskipun pihak lain mengatakan tenang, informasi yang terungkap di dalamnya jelas tidak tenang. Singkatnya, itu juga ancaman terakhir. Jika Anda mengacaukan hal ini lagi, pihak lain pasti tidak akan mengampuni Anda. Yakinlah, aku tidak akan mengecewakanmu lagi kali ini. Pergilah, kau siap meneleponku. Clark meletakkan telepon, menyeka keringat dingin dari dahinya, dan pada saat yang sama tidak berdaya. Sepertinya dia harus merencanakan masalah ini sendiri. Pada saat itu, Anda harus menakut-nakuti mereka yang sedang dalam masalah bagi Anda sampai mati. Clark berbalik untuk meninggalkan kantornya dan buru-buru mencari bala bantuan. Clark tidak tahu bahwa ada dua orang yang berdiri di kamar sebelahnya. Zhang Yu dan Jaspar berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Yu berdiri di sana dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, ekspresinya tenang.
Jasper agak tidak sadar dan tampak sedikit bingung. Karena Zhang Yu tidak memasuki kantor Clark, tetapi datang ke kamar sebelah dan berdiri di sana dengan linglung. Oke Jasper, ayo kembali. Zhang Yu menyeringai sampai orang di kamar sebelah menyelesaikan panggilan telepon. Jasper mendengar ketidakberdayaan wajah ini. Bai berdiri lama dan tidak tahu mengapa. Keduanya kembali ke bangsal Lisa. Di pintu, Zhang Yu memanggil Mario dan Christina ke samping. Zhang, bagaimana kabarmu? Christina bertanya. Orang bernama Clark itu memang punya masalah. Ternyata dia hantu. Biar aku yang pergi dan menghajarnya. Mario bersenandung. Tidak, dia hanya pria kecil, dan dia tidak bisa melawan rumput dan ular. Zhang Yu berkata demikian, mengingat sesuatu lagi, dan berkata, ya. Jika aku punya nomor telepon di sini, bisakah kau membantuku menemukan lokasi ponsel itu? Christina mendengar tawa itu dan berkata, Mario punya cara. Dia sering melakukan ini. Hei, ini hal kecil. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun kecuali pemimpin negara. Tidak mungkin yang lain bisa lolos dari telapak tanganku. Kata Mario dengan bangga. Zhang Yu mendengar senyuman, mengetahui bahwa identitas pihak lain itu istimewa. Lagi pula, jika Anda ingin bergaul dalam bisnis ini, pasti akan ada banyak cara yang tidak sedap dipandang, dan sekarang dia hanya membutuhkan orang-orang seperti itu untuk membantu. Zhang Yu mengeluarkan kertas itu, menulis nomor dan memberikannya kepada Mario, memintanya untuk menemukan lokasi telepon yang spesifik sesegera mungkin. Mario menanggapi dan menelepon untuk mencari seseorang untuk membantu. Zhang Yu menyelesaikan semua ini, menelepon Monica dan Jasper lagi, ditambah Christina, dan memberitahu mereka bertiga apa yang mereka curigai. Sebenarnya, Zhang Yu menduga terakhir kali Lisa diracuni sejak awal, tidak begitu teliti. Melihat situasinya sekarang, seharusnya mirip dengan apa yang saya harapkan. Hanya bisa dikatakan bahwa memotong rumput tidak menghilangkan akibat yang ditimbulkan oleh akarnya. Adapun beberapa orang di sekitar, mereka semua tahu apa yang dilakukan Lisa sebelumnya, tetapi mengingat kemampuan mengerikan orang-orang itu, orang-orang ini hanya dapat mendengarkan pengaturan Zhang Yu sekarang. Awalnya Monica juga menyarankan untuk memberitahu kakak ipar Lisa tentang hal-hal ini, tetapi Zhang Yu berpikir bahwa jika dia memberitahu kedua orang itu terlebih dahulu, akan lebih mudah untuk membuat keributan, dan jika dia tidak memberitahu mereka, dia akan lebih mungkin melumpuhkan lawannya. Semuanya sudah direncanakan untuk Zhang Yu, dan dia sedang menunggu tindakan lebih lanjut dari lawannya. Clark juga bekerja lama bolak-balik, menghabiskan lidahnya, dan akhirnya menarik banyak bantuan asing. Akhirnya datang ke bangsal dengan sejumlah besar orang. Sebelum kamu datang, Clark juga menelepon pihak Atiza dan juga berkomunikasi, dan kedua belah pihak menyetujui waktu yang akurat. Ketika Clark tiba, Zhang Yu tampaknya berpura-pura tidak tahu apa-apa dan meminta Clark untuk membantu Lisa dengan cepat memindahkan rumah sakit. Dan bahkan sekarang, bahkan keluarga Giles, mereka ingin sekali mengirim Lisa ke Amerika Serikat untuk berobat. Lagi pula, beberapa orang bersedia membayar untuk pengobatan saudara perempuan mereka. Tentu saja, lebih mungkin untuk pergi ke Amerika Serikat untuk berobat. Clark melihat beberapa orang yang keras kepala dan hanya bisa memobilisasi kekuatan bantuan asing. Beberapa dokter mengelilingi Zhang Yu dengan beberapa orang yang merinci risiko yang tidak diketahui yang mungkin terjadi selama pemindahan Lisa ke Amerika Serikat, karena beberapa orang adalah dokter profesional. Hal yang mudah ini juga merupakan hal pertama yang harus dikatakan. Jika tidak memahami niat Clark, beberapa orang harus mengakui bahwa para dokter ini sangat masuk akal. Namun, saat beberapa orang sedang berdebat tentang satu sama lain, Lisa tiba-tiba bergerak-gerak di tempat tidur, dan mesin di sebelahnya untuk memantau kondisi tubuhnya segera mengeluarkan bunyi bip cepat. Ketika beberapa dokter, termasuk Clark, melihat ini, mereka bergegas masuk dan mulai memeriksa Lisa. Lisa sekarang pucat pasi, dan kulitnya setengah pucat dan merah padam. Posisinya yang terangkat seperti varises mulai melilit dengan gelisah. Gambar-gambar yang mengerikan seperti itu sangat berpengetahuan. Para dokter juga tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dokter ini melihat pemandangan ini, dan mereka sedikit takut. Siapa yang tahu apa yang diderita wanita di tempat tidur itu? Apa yang harus dilakukan jika terjadi penyakit menular yang parah? Itu bukan hanya tidak dapat menyembuhkan pasien, tetapi bahkan untuk masuk. Dokter juga manusia, dan mereka juga takut pada beberapa penyakit aneh, terutama penyakit yang mengerikan seperti itu. Jika Anda memikirkannya,
Anda mungkin menjadi seperti ini. Apa yang tidak Anda takuti itu tidak benar. Beberapa dokter sudah ingin pergi dengan cepat, dan mulai mencari berbagai alasan dan meninggalkan bangsal. Clark sebenarnya lebih takut daripada orang lain, tetapi dia tidak takut dengan kondisi wanita itu. Itu adalah cara untuk menakuti orang-orang Asia yang misterius itu. Mereka benar-benar dapat mengendalikan wanita di tempat tidur dari jarak jauh untuk mendapatkan penyakit kapan saja, dan penampakan penyakitnya sangat mengerikan. Tampaknya ada banyak serangga yang terus-menerus menggeliat di bawah kulit wanita itu. Clark, tentu saja, juga takut pada orang-orang yang menerapkan taktik mengerikan ini pada dirinya sendiri. Tetapi dia juga menangkap bebek di rak sekarang, dan dia tidak bisa naik ke rak lagi, tetapi dalam sekejap mata, hanya ada satu dokter pemberani yang tersisa, dan sisanya takut, tetapi dua tidak cukup. Clark hanya dapat memanggil keluarganya untuk datang membantu, sama seperti dia ingin menggunakan metode ini untuk menakut-nakuti beberapa orang, sehingga Anda ingin pindah ke Amerika Serikat untuk menyusahkan diri sendiri. Sekarang Anda tahu bahwa Anda adalah seorang idiot. Giles tidak ingin masuk karena terlalu menakutkan untuk melihat situasi bibinya dari luar. Tetapi Doris, saudara perempuan Lisa, bergegas masuk untuk membantu terlebih dahulu. Zhang Yu meminta beberapa orang untuk berdiri di luar dan menunggunya. Clark menenangkannya dengan tenang dan meminta Zhang Yu dan Doris untuk membantu Lisa dan kemudian bekerja sama dengan dokter di sebelahnya untuk membantu Lisa melakukan berbagai tindakan penyelamatan. Tentu saja, dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Kebanyakan dari mereka berpura-pura menjadi penyelamat, dan mereka menggunakan beberapa obat pertolongan pertama untuk menyelamatkan Lisa. Zhang Yu bisa saja memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menguji situasi Lisa saat ini. Dia memasukkan seberkas energi sejati ke dalam tubuh Lisa. Meskipun Zhang Yu telah mempelajari sebagian sihir di dalam tubuh Lisa sekarang, tetapi dia ingin mengetahui situasi di dalam tubuh Lisa tanpa mengganggu orang lain. Itu cukup sulit. Bagaimanapun, sihir kepala jatuh di dalam tubuh Lisa sangat sensitif terhadap ki-nya sendiri, dan secara alami tidak dapat disentuh dengan mudah. Namun saat ini, divisi lawan yang menurun memicu serangan sihir, jadi kamu tidak boleh merasa bahwa kamu benar-benar menyerang tubuh Lisa, jadi kesempatan ini adalah kesempatan langka untukmu. Lisa berkedut di ranjang rumah sakit, kekuatannya mencengangkan, bahkan seluruh ranjang logam bergetar hebat, dan Doris dan dokter tidak dapat menahannya. Ketika Zhang Yu melihatnya, dia memegang bahunya, dan dua orang yang tersisa memegang kakinya. Ketiga orang itu menekan Lisa ke tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Kalau tidak, sulit untuk mendekati suntikan obat bius. Ketika Zhang Yu menekan Lisa, dia dengan jelas menangkap pelaku yang menyebabkan semuanya terjadi dengan deteksi udara nyata. Semua ini berasal dari serangga merah aneh di otak Lisa. Serangga merah darah ini mengeluarkan hal-hal seperti benang sutra terjerat dalam sistem saraf pusat Lisa. Benang sutra ini sangat tipis dan dapat didistribusikan di sepanjang darah dan sistem saraf Lisa ke seluruh tubuh Lisa. Bagian tengah benjolan mengerikan itu adalah benang sutra yang dikeluarkan oleh serangga berdarah, dikelilingi oleh beberapa sekresi berdarah. Serangga merah menggunakan benang sutra aneh itu untuk memegang otak Lisa dengan erat, untuk mengendalikan semua yang ada di tubuhnya, dan untuk membuat tubuhnya terus bergerak. Sepertinya dia bisa mati kapan saja. Di dalam ruangan, ada meja panjang di depan Gemuna, dengan banyak botol dan toples di atasnya, yang tampak sangat misterius. Dia pertama-tama mengambil segenggam bubuk dan melemparkannya ke dalam panci yang penuh dengan serangga, dan begitu serangga-serangga ini bersentuhan dengan bubuk, mereka segera mulai melonjak liar. Gemuna menuangkan sedikit cairan ke dalam baskom dan mengaduknya dengan tangannya selama beberapa saat. Sampai Gemuna merasa sudah hampir sampai, otot-otot wajahnya sedikit berkedut, menggigit giginya, meraih segenggam cacing yang dicampur dengan cairan dan menempelkannya ke mulutnya, dan mengunyah. Beberapa orang di sekitar melihat pemandangan ini dan hampir muntah. Jika orang-orang ini bukan tentara yang terlatih secara profesional, saya khawatir mereka tidak ingin tinggal di rumah lagi. Sekarang beberapa orang hanya bisa menutup mulut mereka dengan tangan dan menahan rasa mual. Cobalah untuk tidak melihat gambar-gambar seperti itu. Azatid juga bosan, namun, Gumna berani memasukkan benda-benda ini ke dalam mulutnya, yang membuatnya cukup dikagumi. Gemuna, yang cacingnya ada di mulutnya, sebenarnya tidak terlalu nyaman. Ketika dia merapal mantra pada hari kerja, dia tidak perlu menemukan pertempuran besar seperti itu sama sekali. Itu hanya orang bodoh yang sederhana. Dalam ingatan Gemuna,
Terakhir kali dia melakukan hal semacam ini, dia adalah seorang murid muda. Guru yang mengikuti tradisi memintanya untuk memasukkan serangga itu ke dalam mulutnya. Meskipun dia tidak menginginkannya, dia melakukannya. Namun, karena Gumna adalah seorang murid, dia juga telah menjadi guru dan tidak akan melakukan hal-hal seperti itu lagi, karena dia sangat menjijikkan sehingga dia tidak tahan. Setiap kali dia merapal mantra selama bertahun-tahun, Gemuna melemparkan serangga-serangga ini ke dalam toples dan memukulnya dengan alu. Meskipun tidak begitu tradisional, dia pikir itu hampir sama. Dan Gemuna melakukannya sekarang, itu pasti disengaja. Karena hanya dengan melakukan ini, akan terlihat bahwa pemenggalannya sendiri adalah aksi nyata, bukan jenis produk 3.0. Dia ingin membuktikan kepada Atiza sekali lagi bahwa dia benar-benar berharga, dan yang terbaik adalah tidak membongkar asteris itu. Gemu tidak tahan, mengunyah serangga itu, dan melepaskan kain merah yang dibasahi darah yang diikatkan ke lengannya. Ada sepotong kulit merah dengan bulu putih di bawah kain merah itu. Kulit ini tampak seperti hidup, terus-menerus berputar, seolah-olah ada beberapa rahasia mengerikan yang tersembunyi di dalamnya, membuat orang sedikit menyeramkan. Gemu meludahkan serangga di mulutnya sedikit ke kulit, menutupi kulit, dan kulit itu menjadi lebih aktif setelah menyentuh beberapa benda seperti pasta yang menjijikkan, dan terangkat ke atas dan ke bawah, memperhatikannya. Itu bahkan lebih mengerikan. Gemuna menoleh ke Atiza dan berkata, "Tuan Kolonel, apa yang akan Anda lakukan dengan wanita itu? Apa maksudmu?" Atiza mengerutkan kening. "Baru saja Tuan bilang, apa kau ingin aku menakut-nakuti anggota keluarga wanita itu? Pihakku siap untuk memulai kemampuan meneteskan darah. Salah satu gejala yang paling ringan adalah dapat meningkatkan kejangnya, dan yang lebih serius adalah kulit berdarah, dan yang lebih parah, kiki juga mulai berdarah. Yang paling serius adalah seluruh epidermis tubuh meledak, tetapi jika kau menggunakan yang terakhir, dia akan langsung mati. Apa yang akan kau biarkan aku lakukan?" Atiza berpikir sejenak, dan berkata, "Jika kau membiarkan kulitnya berdarah, dia tidak akan mati. Aku tidak ingin dia mati sekarang. Tenang saja, aku dapat mengendalikan intensitas pendarahan wanita itu, selama itu bukan pendarahan hebat, dia pasti tidak akan mati." "Bagus, lanjutkan." Atiza mengangguk puas. Gemuna sangat senang mendengar kalimat ini. Dia sekarang pada dasarnya dalam masalah. Dia gembira ketika Atiza memujinya. Memikirkan hal ini, dia mengambil botol di atas meja dan sudah mencampurnya terlebih dahulu. Cairan itu, lalu dengan hati-hati tuangkan sedikit ke lengannya. Kulit di lengan Gemun menjadi lebih aktif begitu dia bersentuhan dengan cairan itu, seolah-olah dia telah meminum stimulan tertentu, dan kecepatan gerakannya menjadi lebih cepat. Lisa di bangsal masih kejang-kejang, mengatakan bahwa dia telah membakar beberapa orang di bangsal, terutama Clark, yang memarahi dirinya sendiri. Dari sudut pandang Clark, dia hanya ingin wanita itu bereaksi sedikit, asalkan dia cukup untuk menakut-nakuti orang. Tapi sekarang reaksi wanita itu agak terlalu besar, bahkan agak terlalu berlebihan. Kenapa kamu tidak berhenti setelah seharian penuh masalah? Apakah orang lain tidak ingin dia bereaksi sampai besok? Dokter, lihat pendarahan pada adikku, Doris, yang sudah menyingkir. Berkata dengan panik. Clark mendengar ini dengan seksama, tubuh Lisa mulai mengeluarkan darah terus-menerus, dan area pendarahannya sangat besar, bisa dikatakan itu adalah area pendarahan yang besar, yang terlihat sangat menakutkan. Melihat ini, Clark tidak tahu harus berbuat apa, dan dia diam-diam bergumam, mungkinkah orang-orang itu menyesalinya dan sekarang ingin membunuh wanita ini. Tetapi pertanyaannya adalah, setelah membunuh wanita ini, apakah kamu akan bunuh diri? Memikirkan serangga di kepalanya, Clark merasa kepalanya akan meledak. Karena Zhang Yu memiliki kekuatan besar, bahkan setelah perawat datang, dia masih membantu Lisa, yang terus-menerus kejang, jadi ketika dia melihat pemandangan ini, dia sedikit khawatir, tetapi dia merasa lega setelah memeriksa vitalitasnya. Ternyata cairan seperti darah itu hanyalah sekresi dalam tonjolan. Meskipun bercampur dengan darah, kepadatannya tidak tinggi. Itu tidak berdampak banyak pada tekanan darah Lisa saat ini. Tampaknya pihak lain masih ingin menakut-nakuti orang. Tidak ada niat lain. Dokter, aku mohon padamu, selamatkan dia, tolong selamatkan dia. Tanpa berkata apa-apa lagi, Doris sudah ketakutan. Kakak di depannya terlihat seperti pria berdarah, bagaimana mungkin dia tidak takut? Petik 2. Clark tidak bisa berkata apa-apa saat ini,
panik, dia memiliki beberapa fragmen otak, dan tidak tahu bagaimana melakukannya. Area pendarahan epidermis yang begitu luas, tidak ada titik pendarahan yang spesifik, dia belum pernah melihatnya. Apa yang harus dilakukan? Yang lain bertanya padanya, dia ingin bertanya kepada yang lain juga. Dr. Clark, berikan pasien transfusi darah terlebih dahulu. Dokter segera menyarankan, ya, berikan dia transfusi darah sekarang. Clark, yang sedikit panik, tampaknya telah menemukan cara, menoleh kedua perawat yang datang setelahnya, siapkan pasien untuk golongan darah yang cocok. Ya dokter, Dr. Clark, haruskah Anda memeriksa tekanan darah Anda sebelum transfusi? Jika tekanan darah pasien cukup, Anda tidak boleh terburu-buru untuk transfusi. Zhang Yu tiba-tiba menyela. Clark mendengar ini dengan marah dan berkata, apa yang kau tahu? Pasien telah menunjukkan area pendarahan yang begitu besar, bukankah kau melihatnya sekarat tanpa transfusi? Selain itu, bukankah tekanan darah terus-menerus ditampilkan pada mesin sebesar itu di sebelahmu? Kau tidak bisa melihatnya. Clark ingat untuk melihat mesin di samping saat dia berbicara, tetapi dia sepertinya melihat sesuatu yang luar biasa. Karena tekanan darah pasien pada mesin menunjukkan bahwa itu hanya sedikit lebih rendah, tekanan darah masih dalam kisaran aman. Clark sedikit tercengang melihat ini. Sungguh dan salah, area pendarahan yang begitu besar, tekanan darah masih dalam kategori aman, yang terlalu tidak masuk akal. Dokter lain di ruangan itu juga menoleh untuk melihat data pada instrumen dan berkata, oh, aneh, pasien memiliki begitu banyak darah, mengapa tekanan darahnya begitu tinggi? Ya, itu aneh. Ya, itu tidak normal. Beberapa perawat di samping juga berkomentar. Dokter lain berkata, Dr. Clark, sepertinya epidermis pasien tidak 100% darah, tetapi mungkin cairan jaringan dengan sedikit darah. Ini mungkin petunjuk. Kondisi pasien saat ini mungkin lesi cairan jaringan. Mungkin disebabkan oleh infeksi virus. Tampaknya perlu untuk membahas topik tersebut selama konsultasi sore. Clark sekarang tentu saja menduga bahwa cairan ini bukan darah normal, tetapi dia juga tahu yang dimaksud orang misterius itu tentu saja bukan virus normal. Bagaimana mungkin ada virus seperti cacing besar di dunia yang dapat bergerak bebas di otak? Tetapi sekarang dia tidak ingin banyak bicara, hanya mengangguk, itu setuju dengan pihak lain. Keluarga Clark kemudian memeriksa kondisi fisik Lisa secara rinci, tetapi mereka tidak menemukan titik pendarahan yang jelas. Untungnya, tidak ada pendarahan dari epidermis Lisa lagi, dan semua orang di ruangan itu merasa lega. Saat tubuh Lisa berangsur-angsur stabil, perawat tetap berada di bangsal untuk membantu Lisa mengganti gaun yang berantakan. Clark keluar dari bangsal bersama Doris dan Zhang Yu. Clark keluar dan berkata, beberapa. Anda juga melihatnya. Pasien sekarang tidak dapat menangani pemindahan sama sekali. Saya telah mengatakan ini berkali-kali sebelumnya, dan risikonya dapat terjadi kapan saja. Jika bukan karena perawatan sementara saya, mungkin sekarang pasiennya sudah meninggal. Jadi saya melihat pertanyaan tentang pemindahan. Lebih baik Anda menyerah. Tapi jangan khawatir, rumah sakit kami telah mengatur para ahli yang relevan di dalam dan luar negeri, dan kami pasti akan menemukan cara yang baik untuk merawat pasien. Petik 2. Zhang Yu memandang Doris di sebelahnya dan berkata, Kakak Doris. Sepertinya Lisa benar-benar dalam situasi yang buruk saat ini, jadi saya tidak bisa membiarkannya mengambil risiko untuk pergi ke Amerika Serikat. Jika tidak, lebih baik saya tinggal di sini. Petik 2. Tentu saja, Doris juga cukup takut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu jangan biarkan Lisa dipindahkan ke rumah sakit untuk menghindari bahaya lagi. Clark melihat beberapa orang akhirnya menyerah, dan merasa lega. Tujuannya tercapai dan krisisnya terangkat. Beberapa orang dapat membuat pilihan yang tepat. Saya percaya bahwa perawatan pasien pasti akan sangat membantu. Dr. Clark, terima kasih telah menyelamatkan nyawa saudara perempuan saya. Saya sudah tahu bahwa Anda adalah dokter yang baik yang bertanggung jawab. Doris berterima kasih. Sama-sama, ini yang seharusnya dilakukan dokter kami. Clark mengatakan ini, berpura-pura memikirkan sesuatu, dan berkata, ya. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Ini adalah perawatan untuk pasien. Sangat penting, Anda harus menjawab dengan jujur. Anda bertanya, Anda tahu, saya akan memberitahu Anda, kata Doris. Begini, karena kondisi pasien Nona Lisa Murphy sangat serius,
saya juga berkonsultasi dengan kasus terkait pasien. Saya menemukan bahwa pasien Nona Murphy telah melihat penyakit itu berkali-kali di rumah sakit domestik dan Eropa. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang ini? Petik 2. Lisa telah melihat penyakit itu dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa saya tidak tahu? Apakah Anda tahu? Doris mengerutkan kening, menoleh ke Monica. Zhang Yu menggelengkan kepalanya sebelum semua orang berkata, aku tidak tahu. Apakah Lisa sakit? Mengapa aku tidak melihatnya? Biasanya dia terlihat baik-baik saja. Apakah kamu tahu? Christina dan Monica juga menggelengkan kepala ketika mereka melihat ini, dan berkata mereka tidak tahu. Clark mengerutkan kening, dan berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang angin? Catatan medis Nona Murphy adalah penyakit kulit. Ada bintik-bintik hitam di wajahnya, yang tampaknya cukup serius. Kamu tidak tahu? Tidak mungkin. Monica bergegas untuk pertama kalinya kali ini, aku dan Lisa sering bertemu. Mengapa aku tidak melihat bintik-bintik di wajahnya? Selain itu, profesinya adalah pramugari. Jika benar-benar berbintik-bintik, lalu bagaimana lagi cara kerjanya? Belum lama ini, aku dipindahkan ke tanah. Doris juga mengerutkan kening, aku belum pernah mendengar Lisa menyebutkan hal-hal seperti itu. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku juga saudara perempuannya? Jika dia memiliki sesuatu yang aneh di wajahnya, dia harus memberitahuku terlebih dahulu. Aku belum pernah mendengarnya. Doris mengatakan yang sebenarnya, karena Lisa takut dengan kekhawatiran saudara perempuannya, dan tidak pernah menyebutkannya. Zhang Yu dan Christina juga mengikuti, mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang penyakit Lisa. Aneh bagi Clark mendengar ini. Untuk mengetahui bintik-bintik hitam di wajah Lisa, tetapi informasi yang diberikan oleh orang-orang misterius itu kepada mereka tampaknya sudah jelas dan terang, dan berdasarkan kemampuan orang-orang itu, mereka seharusnya tidak ada yang salah. Mengapa keluarga dan teman-teman Lisa tidak tahu? Ini tampaknya terlalu aneh. Pikirkan lagi, aku baru saja memeriksa wajah Nona Murphy dengan saksama, dan tidak ada bintik hitam di sana. Selain itu, kasus pasien menunjukkan bahwa dia telah mencari perawatan medis di seluruh Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Baru-baru ini setengah tahun ini, tiba-tiba berhenti, dan dokter yang membuat janji 6 bulan lalu tidak mengunjunginya lagi. Seharusnya metode pengobatan baru ditemukan dalam setengah tahun ini. Masalah ini sangat penting untuk perawatan pasien berikutnya. Anda pastikan untuk memberi saya informasi yang berguna. Petik 2. Zhang Yu mendengarnya sekarang, dan sepertinya kelompok itu mencarinya sendiri. Selain itu, hal-hal yang dikatakan Clark ini tidak diselidiki olehnya. Kasus pasien termasuk privasi pribadi. Anda, seorang dokter biasa di rumah sakit umum, tidak memiliki latar belakang resmi, dapat menyelidiki kentut, dan juga merupakan penyelidikan lintas negara. Tampaknya kelompok orang itu benar-benar bukan orang biasa. Diperlukan bagi mereka untuk dapat menyelidiki masalah ini secara terperinci. Zhang Yu memikirkan hal ini dengan ekspresi serius, Dr. Clark. Kami benar-benar tidak tahu hal-hal yang Anda katakan. Dapat dilihat bahwa perawatan dan perhatian kami yang biasa terhadap Lisa tidak ada. Kalau tidak, mari kita kembali. Saya bertanya kepada teman-teman dan kolega Lisa yang lain apakah mereka tahu tentang hal itu. Begitu kami mendapat kabar, kami akan segera menghubungi Anda. Oke, ketika Clark mendengar ini, dia mengangguk puas, dan berkata, ya. Tapi ingat, masalah ini sangat penting untuk perawatan pasien. Ketika kamu kembali, cobalah untuk bertanya kepada teman-teman dan kolega Lisa sebanyak mungkin. Kamu mereka semua adalah teman baik pasien. Jika kondisinya dapat didiagnosis sesegera mungkin, kamu membutuhkan bantuanmu. Jangan khawatir, ayo kembali dan tanyakan. Aku akan memberimu surat segera setelah ada berita. Ngomong-ngomong, ayo tukar telepon. Jika ada sesuatu, kami bisa meneleponmu. Clark mendengar bahwa Zhang Yu sedang dalam perjalanan, tersenyum, mengeluarkan telepon dan bertukar nomor dengannya. Tentu saja, Zhang Yu tidak dapat memberikan teleponnya, tetapi memberitahu telepon Mario kepada pihak lain. Setelah Clark dan Zhang Yu bertukar telepon, mereka hanya memberitahu beberapa dari mereka dan pergi dengan mudah. Zhang Yu dan Christina saling melirik, menggelengkan kepala pada saat yang sama dan tersenyum. Doris berkata saat ini, Tuan Zhang, saya sangat menyesal. Situasi Lisa sekarang seharusnya tidak memungkinkan untuk pergi ke Amerika Serikat. Saya hanya bisa berterima kasih kepada Lisa atas nama teman-teman Anda. Tidak apa-apa, semua orang adalah teman. Ngomong-ngomong,
Doris, kami yang sedikit akan kembali dulu. Kami masih memiliki beberapa hal di sore hari. Anda juga melihat itu, dokter. Clark memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dijelaskan kepada kami. Ini mengganggu Anda. Saya benar-benar tidak dapat membantu masalah ini. Saya benar-benar tidak ingat Lisa menyebutkan penyakitnya. Kami sama, itu sebabnya kami harus menanyakannya. Kalau begitu, kami pergi dulu. Zhang Yu menyeringai dengan Christina setelah selesai berbicara. Beberapa orang juga segera menyapa Doris dan pergi bersama Zhang Yu. Atizah mendapat telepon dari Clark, mengetahui bahwa keluarga Lisa telah menyerah untuk memindahkannya ke Amerika Serikat, dan memuji Clark dengan puas. Pada saat yang sama membiarkannya mempercepat rencananya sebelumnya dan menemukan identitas misterius yang diinginkannya sesegera mungkin. Setelah Atizah menutup telepon, dia menyerahkannya kepada Napa. Gemna keluar dari kamar mandi beberapa saat kemudian, dan mudah untuk membersihkan tubuhnya. Atizah berkata, "Gumna, aku baru saja mendengar dari dokter bahwa keluarga wanita itu telah membatalkan rencananya untuk memindahkannya ke Amerika Serikat." Gemuna mendengar senyum di wajahnya dan berkata, "Itu hebat. Aku sudah lama tahu bahwa dengan materi kolonel seperti Tuhan, ditambah kemampuanku, itu pasti akan bermanfaat." Naipa mendengus kesal saat dia melihat ekspresi Gemu yang memuji pujian Atizah. Atizah berkata, "Masalahnya sekarang adalah keluarga dan teman-teman wanita itu sepertinya tidak tahu tentang penyakitnya sebelumnya, dan orang yang merawatnya telah menghilang sekarang. Anda mengatakan ini seharusnya terjadi. Apa yang harus saya lakukan?" "Tidak, teman wanita itu tidak tahu siapa orang itu. Apa kau salah?" Naipa mendengar ini, dan berkata dengan marah, "Brengsek. Telinga mana kau? Bukankah kolonel sudah cukup bicara?" Gemuna buru-buru berkata, Tidak. Aku hanya ragu kalau wanita ini bisa mengobati penyakit seperti itu, dan tidak mungkin tidak ada yang mengetahuinya. Bukankah itu berarti dia sudah memesan janji temu untuk pemeriksaan di banyak rumah sakit besar? Kalau begitu buktikan benda ini memang ada." Atizah berkata, "Wanita itu adalah pramugari. Bagi seorang pramugari, wajahnya dianggap sebagai fasad, dan jika wajahnya berbintik-bintik hitam, dia tidak boleh terus menjadi pramugari. Bukan tidak mungkin dia menerima rahasia ini untuk tujuan ini." Petik 2. Gemu berkata, "Jika memang begitu, itu merepotkan. Sekarang tetesan darah pupil hitam pada wanita itu sudah mulai muncul, dan sekarang hanya bisa bertambah parah, dan tidak bisa membaik. Jika dia hanya tahu rahasianya, maka dia hanya bisa dibawa ke peti mati." "Bajingan!" Naipa yang berada di samping mendengar ini dan berseru dengan marah, "Karena kamu tahu jenis hantu apa yang telah kamu turunkan, itu tidak dapat disembuhkan sama sekali. Mengapa kamu tidak menjelaskannya dari awal? Kamu tahu seberapa banyak yang telah kamu lakukan kepada kami sekarang pasif. Jika kamu tidak memberitahu kami sebelumnya dan menggagalkan rencana kolonel, kami akan menangkap bajingan itu sekarang." Gemun berkata tanpa daya, "Kamu tidak bisa menyalahkanku. Kolonel lah yang ingin membalas dendam dan tidak memberitahuku semua rencana terperinci sebelumnya. Bagaimana aku berani memutuskan tanpa memberitahuku semua rencananya? Kentut, kami memintamu untuk mengkonfirmasi identitas wanita itu, bukan untuk membiarkanmu melakukannya. Apakah kamu tidak mengerti apa yang kami katakan pada awalnya? Atau apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Demi Tuhan, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau maksud saat itu. Kolonel memintaku untuk memastikan identitas wanita itu, dan aku bukanlah peri. Aku hanya bisa mencoba peruntunganku satu persatu di penerbangan itu, dan mengamati dengan saksama. Kemudian, tanpa sengaja aku merasakan pramugari bernama Lisa itu memiliki jejak jatuh cinta padanya. Awalnya aku mengira Tuan Xiao akan membunuhnya di pagi dan sore hari, jadi aku membantunya meneteskan darahku. Kupikir tidak akan menggunakannya segera, persiapkan saja terlebih dahulu. Sophistry. Kurasa kau hanya ingin menggunakan nyawa wanita itu untuk mengancam kolonel dan membiarkan kolonel mengampuni nyawamu. Seperti itulah sekarang. Faktanya, itu semua kau bajingan." Atizah mendengar wajahnya yang cemberut secara bertahap. Dia menatap Gemuna dengan ekspresi buruk. Keringat dingin di wajah Gemu turun dan berkata, "Tuan Kolonel, tolong jangan salah paham, saya tidak punya ide lain. Darah saya menetes dalam kondisi normal. Dimungkinkan untuk memulai kekuatannya secara bertahap. Tetapi situasi wanita itu benar-benar istimewa.
Dia tidak tahu apa yang tersisa di tubuhnya yang bertentangan dengan cacing darah di tetes darah saya. Kalau tidak, tidak mungkin cacing darah itu menyerang begitu cepat. Ini sama sekali bukan niat saya. Selain itu, Tuan Kolonel juga melihat bahwa cacing darah saya tidak dapat dipicu tanpa memicu pertempuran. Tuan Kolonel, kehidupan keluarga saya ada dalam pikiran Tuan Kolonel. Saya lebih suka membiarkan Tuan Kolonel bunuh diri daripada membiarkan keluarga saya mendapat masalah. Jadi bagaimana saya bisa mengambil risiko membunuh keluarga ini untuk mengancam Kolonel? Bagaimana dengan Anda, Tuan? Petik 2. Saya tidak bodoh. Saya tahu Anda ingin membalas dendam untuk saudara perempuan Anda. Anda tidak ingin membiarkan seorang wanita mati begitu saja. Beraninya saya membunuhnya dengan sengaja. Itu tidak ada gunanya bagi saya. Keluargaku ingin bersamanya. Apakah kau akan mati? Tuan Kolonel, percayalah padaku. Aku sekarang adalah seekor anjing pug di sisimu. Yang bisa kulakukan hanyalah memuaskan pemiliknya. Tidak mungkin melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginan pemiliknya. Percayalah padaku. Petik 2. Wajah Atiza sangat muram. Gemu, yang menatap dengan mata dingin, memiliki keringat dingin di wajahnya, dan pada saat yang sama dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan masalah ini sekarang. Yang membuat Atiza malu adalah meskipun dia membunuh Gemuna dan keluarganya dalam kemarahan, itu tidak akan membantu perkembangan semuanya. Dan dalam daftar orang-orang yang paling ingin disingkirkannya, Gemuna hanyalah yang terakhir. Wanita itu hanya berada di urutan kedua. Orang yang ingin dia bunuh sekarang adalah bajingan yang memecahkan kepala saudara perempuannya untuk wanita itu. Dari sudut pandang Atiza, jika bukan karena orang itu tidak melakukan apa-apa, bagaimana mungkin saudara perempuannya bisa hilang begitu saja karena trik sulap? Jika dia menangkap bajingan itu, dia pasti akan membuatnya mati, dan mengetahui akhir dari urusan yang usil. Karena Gemuna sekarang adalah satu-satunya kesempatan bagi Atiza untuk menemukan orang itu, tentu saja dia harus hidup beberapa hari lagi. Untungnya, situasi di rumah sakit berjalan lancar. Mungkin dia hanya harus menunggu dengan sabar untuk beberapa waktu. Cepat atau lambat, orang itu akan memperlihatkan ekor rubahnya. Naipa tidak tahu pikiran Atiza. Ia sangat kesal dengan saudara Gum yang cerewet, yang telah mencampuri urusan orang lain. Kepada Atiza, ia berkata, "Kolonel, kurasa orang ini, Gum, tidak berguna sama sekali. Kalau tidak, biar aku yang menyelidikinya sendiri. Selama aku menangkap semua kerabat dan teman wanita itu, dan aku akan dimarahi pada saat hukuman dijatuhkan, aku tidak akan mempercayainya, dan tidak akan bisa mengorek identitas asli orang itu dari mulut mereka." Tidak, Atiza berkata dengan dingin, ini Eropa. Ini bukan negara kita sendiri. Jangan main-main. Kalau penguasa Romawi tahu apa yang kita lakukan, itu pasti akan menimbulkan pertikaian internasional. Berbicara tentang ini, ia melirik dingin ke arah orang-orang di ruangan itu dan berkata, aku peringatkan kalian. Mulai hari ini, kalian harus mendapatkan izinku untuk tindakan apapun. Siapapun yang berani melakukan sesuatu yang luar biasa, aku tidak akan pernah meremehkannya. Kau dengar itu? Di akhir ini, Atiza menatap Gemuna dengan dingin. Gemu berkata dengan menawan, dengar. Dengar, aku bersumpah. Mulai sekarang, perintah Tuan Colege harus menjadi yang pertama untuk dinantikan. Atiza mengangguk dan berbalik untuk melihat Napa. Kau, dengar. Naipa hanya bisa menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Tetapi pada saat ini, ponselnya juga berdering, mengangkatnya, melihat sekeliling, berjalan keluar ruangan, dan pergi untuk menjawab telepon. Atiza tetap diam, tidak tahu harus berpikir apa, dan ruangan itu sangat sunyi. Gemun melirik diam-diam ke arah Naipa yang meninggalkan ruangan, berkata diam-diam dalam hatinya, anak baik. Itu benar-benar harimau yang tidak menunjukkan kekuatannya. Kau kucing yang sakit, itu bagus. Tunggu dirimu sendiri untuk selamat dari krisis. Aku harus memberitahu anakmu betapa mengerikannya menyinggung seorang pemenggal kepala. ... Beberapa orang dari Zhang Yu datang keluar rumah sakit. Zhang Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Mario, yang telah lama menghilang, dan memberitahu pihak lain di mana tepatnya mereka berada, dan dia juga menjadwalkan pertemuan di sini. Ketika Christina melihat Zhang Yu menutup telepon, dia berkata, Zhang, apa kau sudah menemukan jawabannya? Zhang Yu mengangguk dan berkata, pada dasarnya, sudah jelas. Kali ini Lisa menggunakan teknik sihir yang disebut keturunan, yang populer di Asia Tenggara dan dianggap sebagai sihir yang sangat kejam.
Sihir. Ketika Christina dan Monica mendengar kata itu, mereka berdua merasa sedikit dingin di punggung mereka. Lagi pula, kebanyakan orang hanya mendengar tentang kekuatan supernatural ini dalam legenda. Aku tidak menyangka bahwa hal seperti itu benar-benar ada di dunia nyata. Monica berkata, apakah situasi Lisa sama seperti terakhir kali? Zhang Yu berkata, tidak sama. Keterampilan sihir Lisa terakhir kali tidak sekuat yang ini. Dan orang yang menggunakan sihir terakhir kali tidak sekuat yang ini. Monica mendengar wajah ini terkejut, tidak. Apakah Lisa menyinggung beberapa orang jahat baru-baru ini? Christina juga merasa sedikit terkejut. Apakah Lisa ini melakukan kesialan, menyinggung orang-orang ketika tidak ada yang terjadi, dan menyinggung orang-orang jahat seperti itu? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak. Aku merasa kelompok orang ini bersama dengan kelompok sebelumnya. Bersama, Monica berkata dengan tergesa-gesa. Jadi, apakah orang-orang ini benar-benar di sini untuk membalas dendam? Zhang Yu mengangguk dan berkata, seharusnya seperti ini. Christina mengerutkan kening, aku tidak menyangka bahwa hal terakhir belum terselesaikan. Monica juga khawatir, ya. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang dapat menemukan Roma. Zhang Yu berkata, hanya dapat dikatakan bahwa kelompok itu bukan orang biasa. Tampaknya mereka selalu dapat menemukan Roma dari Asia Tenggara, itu pasti karena pengunjungnya tidak baik. Monica berkata, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Bukan siapa orang-orang itu, di mana harus bersembunyi. Kamu tidak bisa menunggu seperti itu. Christina berkata, Zhang Yu, apakah kamu punya rencana? Zhang Yu berkata, lihatlah ketidakberdayaan Mario sekarang. Selama dia dapat menemukan perkiraan pijakan orang-orang itu, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Itu adalah tangan yang sangat kejam terhadap seorang gadis. Benar-benar berpikir tidak bisakah aku mengambil mereka. Zhang Yu berkata bahwa dia telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya, bukan karena dia marah pada Lisa, tetapi karena pihak lain berani menargetkannya. Hanya 1000 hari untuk menjadi pencuri, tidak ada alasan untuk mencegah pencuri. Kelompok orang ini tampaknya adalah orang-orang yang dapat melakukan segalanya, jadi mereka harus mempertimbangkan keselamatan keluarga mereka. Jadi kali ini kita harus memotong rumput dan membasminya. Kalau tidak, jika ada sekelompok orang seperti itu yang bersembunyi di sudut dan ingin menyembunyikan diri, bukankah itu akan membuat mereka mengantuk? Mario tiba di sini dengan cepat, dan dengan kabar baik, dia telah menemukan perkiraan lokasi telepon tersebut. Zhang Yu sangat senang karena dia telah mengambil inisiatif dalam masalah ini dengan begitu cepat, dan menyuruh kedua wanita itu untuk kembali dan menunggu kabar. Dia dan Mario bergegas ke area tempat telepon itu muncul. Zhang Yu mengikuti Mario, area perkiraan tempat telepon itu muncul. Mario memiliki respons internal yang kuat dari perusahaan telekomunikasi, dan dapat mendeteksi perkiraan lokasi telepon seluler melalui titik transmisi stasiun pangkalan. Tentu saja, karena rumah-rumah di sekitarnya padat penduduk, perusahaan telekomunikasi hanya dapat menentukan perkiraan lokasi, dan tidak dapat menguncinya secara akurat. Zhang Yu melihat ke gedung-gedung yang padat di dekatnya dari jendela mobil. Karena dia tidak dapat melawan rumput dan menakuti ular itu, dia menolak rencana Mario untuk mengirim orang mencari rumah itu. Mungkin kali ini bagi orang biasa, kali ini pasti sangat merepotkan. Tapi itu bukan apa-apa bagi diriku sendiri. Selama orang-orang ini berada di gedung-gedung ini, mereka tidak dapat melarikan diri dari hukum mereka. Zhang Yu memutuskan untuk pergi mencari tempat orang-orang itu secara langsung, jadi dia meminta Mario untuk kembali terlebih dahulu, dan berencana untuk berjalan-jalan sendirian. Zhang Yu menggunakan daya tembus kamera portabel untuk akhirnya menemukan orang yang mungkin menjadi target di sebuah rumah yang tampaknya biasa saja. Meskipun dia belum melihat orang-orang ini, begitu banyak orang dengan wajah Asia Tenggara berkerumun di sebuah ruangan, juga tidak ada tujuan yang lebih jelas. Namun, untuk memastikan bahwa beberapa orang memang target yang dicarinya, Zhang Yu tetap mengeluarkan telepon yang dipinjam dari Mario, berpura-pura menjadi seorang penjual iklan, dan menghubungi nomor telepon yang sebelumnya dia lihat dari Clark. Setelah menelepon, telepon salah satu pria itu langsung berdering. Layar ini saja telah memastikan kepada Zhang Yu bahwa orang-orang ini pastilah orang yang menjadi targetnya. Di telepon, dia mengetahui bahwa pihak lain tidak berbicara bahasa Italia, meskipun itu bahasa Inggris, dan juga memiliki aksen yang bagus. Itu bukan bahasa asli ketika Anda mendengarnya. Zhang Yu dan pria itu tidak mengatakan apa-apa,
pihak lain mengira dia adalah seorang penjual iklan, dan menutup telepon dengan tidak sabar. Zhang Yu mengonfirmasi identitas dan lokasi beberapa orang. Langkah selanjutnya adalah musuh harus membuat rencana terperinci untuk menyelesaikan kelompok orang ini sekali dan untuk selamanya guna menghindari masalah di masa mendatang. Dalam beberapa hari ke depan, meskipun Clarke memiliki banyak kegiatan, dia berulang kali menelepon Zhang Yu, tetapi pada kenyataannya, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Atizaz agak cemas saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, oposisi dalam negeri telah melancarkan pemogokan nasional. Berbagai konflik telah terjadi satu demi satu, dan situasinya semakin buruk. Meskipun Atizaz berulang kali menghindar, pejabat militer senior masih menuntut agar dia kembali ke Tiongkok sesegera mungkin. Urusan dalam negeri membuat Atizaz sedikit cemas dan mudah tersinggung, yang juga membuatnya sedikit ragu. Apakah sudah waktunya untuk membiarkan orang misterius itu pergi dan hanya membunuh wanita itu dan Gemuna, atau untuk berpikir jangka panjang dan mengesampingkan semuanya? Tunggu kesempatan nanti. Untuk tujuan ini, Atizaz juga mengirim Napa kembali ke negara itu 2 kali untuk menanyakan tentang situasi di negara itu dan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Berita terakhir yang dibawa Naipa adalah bahwa situasi di negara itu sangat kacau. Atizaz mampu bertahan hingga 4 atau 5 hari, artinya, ia harus kembali ke rumah dalam waktu seminggu, dan militer mungkin akan melakukan pergerakan besar. Atizaz tahu terakhir kali, tidak ada cara lain selain memutuskan untuk melakukannya sesegera mungkin. Atizaz dan Napa sering bertemu, dan keluar masuk untuk membahas bagaimana menyelesaikan masalah ini. Gemu melihat situasi ini di matanya, dan hatinya semakin tak berdasar. Sebenarnya, sejak awal masalah ini, dia merasa bahwa dia mungkin dalam bahaya kali ini. Tetapi karena masalahnya tidak mencapai saat terakhir, dia merasa masih ada secercah harapan bagi Gumna. Selama Atizaz berpikir bahwa dia masih memiliki nilai, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi baru-baru ini, Gumna merasa bahwa keadaan telah menjadi yang terburuk agar tidak berkembang. Atizaz dan Naipa menyelinap pergi, menghindari diri mereka sendiri ketika semuanya baik-baik saja, dan keluar dan tidak tahu harus bergumam tentang apa. Ini juga membuatnya merasa bahwa kesabaran Atizaz mungkin telah mencapai batasnya, dan situasi ini sekarang mungkin menjadi periode krusial bagi keduanya untuk memutuskan apakah mereka mati atau hidup. Jika pada saat kritis ini, Atizaz berkonsultasi dengan dirinya sendiri atau berkonsultasi dengan pendapatnya tentang masalah balas dendam, maka pihak lain harus memiliki ide untuk melepaskannya. Namun situasi saat ini memang Atizaz menghindari berdiskusi dengan Napa yang dibencinya, jadi sekarang tidak menutup kemungkinan Atizaz punya ide untuk bunuh diri dan wanita itu bersama-sama. Bagi Gemuna, jika dia bisa menukar kematiannya dengan nyawa seluruh keluarga, dia akan menutup hidungnya untuk mengakuinya, dan itu tidak lebih dari sekadar tidak berdaya. Bagi seorang anak biau yang tidak dapat dijelaskan, dia juga akan bunuh diri. Namun jika orang lain itu bunuh diri, apakah dia benar-benar akan melepaskan keluarganya? Gemuna sebenarnya skeptis akan hal ini. Sekarang sepertinya waktu yang tersisa untuk diriku sendiri tidak cukup. Dulu, Gemuna berencana untuk makan, berharap Atizaz akan melepaskan dirinya. Sekarang dia harus bersiap dengan kedua tangan. Jika dia tidak bisa, dia hanya bisa menggunakan mantra terlarang semacam itu. Jika dia bisa lolos dari kelahirannya kali ini, bahkan jika keluarganya ada di tangan Atizaz, dia mungkin tidak berani menyakiti mereka. Kamu harus tahu bahwa bagi siapapun, bukanlah pilihan yang cerdas untuk menyinggung seorang pemenggal gila. Kecuali Atizaz ingin terbakar dengan batu gioknya sendiri. Kalau tidak, Anda hanya dapat membuat kompromi yang baik, dan semua orang mundur selangkah. Jika Anda tidak bergaul satu sama lain, itu adalah pilihan yang bijaksana. Pihak Gemu telah memutuskan untuk berjuang sendiri. Atizaz dan Naipa juga mengkonfirmasi rencana aksi. Format domestik telah mencegahnya tinggal di sini, dan masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Giles sekarang dapat dikatakan sangat takut, dia tidak tahu di mana dia sekarang, apa yang terjadi sebelumnya. Dalam ingatan terakhirnya, Dr. Clark meminta dirinya dan istrinya untuk pergi ke kantornya, mengatakan bahwa ada hal-hal penting untuk dibicarakan dengan suami dan istrinya. Tetapi ketika dia memasuki kantor Clark, dia tiba-tiba diblokir dari belakang, dan segera personel menjadi tidak tahu apa-apa. Memori ini adalah memori terakhir Giles. Ketika Giles membuka matanya lagi,
Sekelilingnya sudah gelap dan tak terlihat, ia semua merasakan kepalanya dengan jelas, dan ditutupi oleh kantung gelap, membuatnya tidak dapat melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas. Giles ingin berteriak minta tolong, tetapi karena mulutnya tersumbat, ia hanya bisa mengeluarkan suara rengekan. Tetapi melalui kesempatan berteriak, Giles masih peka, dan beberapa orang juga berbisik-bisik tidak jauh dari sana. Suara, Giles pertama kali memikirkan orang. Itu, mungkin istrinya. Ini membuat Giles bertanya-tanya apakah itu baik atau buruk. Awalnya saya pikir itu hanya ditangkap oleh saya sendiri. Ini bagus, tetapi pasangan itu mendapat sesendok sup. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang yang menculik dirinya sendiri. Apakah Anda ingin menculik dan memeras? Seharusnya tidak. Jika pihak lain ingin menculik, itu harus pergi untuk menculik orang-orang kaya itu. Apa gunanya menculik dua orang miskin? Jika pihak lain ingin memilih sesuatu yang menyentuh jantung, dua orang agak berguna. Memikirkan hal ini, Giles juga merasa dingin di dalam hatinya. Jika tujuan pihak lain memang seperti itu, maka dia akan sial. Jika tidak apa-apa untuk mengambil ginjal saja, setidaknya akan ada satu untuk diriku sendiri. Dalam kasus hati atau bahkan jantung, hari ini, tahun depan, mungkin hari-hari kerabat dan teman. Giles berjuang dan berteriak untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan bahwa itu tidak berguna, kecuali bahwa dia hanya bisa membuat suara rengekan, dan tidak mungkin untuk membuat suara kedua. Giles menyerah pada perjuangan yang tidak berarti, saat ini dia hanya bisa berdoa ke surga. Tentu saja hanya ada satu keinginan. Itulah orang yang meminta bantuan, jangan menjadi istrimu. Jika tidak, mereka berdua akan dipanen organnya bersama-sama, dan tidak ada yang lebih buruk dari ini di dunia.